Aku mau jujur. Aku takut banget kalau misalnya disuruh ngomong di hadapan banyak orang. Aku dulu takut banget kalau misalnya disuruh tampil di hadapan teman-teman, keluarga, bahkan orang-orang yang gak aku kenal. Jantung aku gak karuan, tangan aku gemeter, kaki aku lunglai, bahkan suaraku tiba-tiba gak bisa keluar. Kenapa hal itu terjadi? Dulu aku ngerasa kalau aku emang gak cocok untuk bisa ngomong di hadapan banyak orang. Aku juga ngerasa kalau misalnya aku emang gak bisa selancar orang lain. Aku gak bisa lancar kayak mereka ngomong di hadapan banyak orang. Tapi semua itu berubah semenjak aku sadar satu hal ini, dan hari ini aku bakal ceritain ke kalian. Dulu waktu aku SD, aku diminta untuk menjadi petugas upacara. Ketika aku sudah on stage, udah tampil, gak tahu kenapa ketika aku membacakan teksnya, mataku mulai kabur, penglihatanku udah gak jelas arahnya kemana, dan aku rasa kok banyak banget teks ini, sampai-sampai kakiku udah kayak gak bisa bertahan, udah lunglai, udah ngerasa gak punya energi sama sekali, apalagi suaraku yang udah gemeter gak karuan. Tiba-tiba aku melihat di sekeliling, teman-teman semua merhatiin aku, semua mata tertuju ke aku, dan mereka tertawa kecil. Sejak saat itu, aku merasa bahwa aku gagal. Sejak saat itu, aku merasa gagal. Aku merasa gagal segagal-gagalnya karena udah diberikan kesempatan oleh guru, tapi tidak bisa memaksimalkan dengan baik. Dan aku mikir, mungkin aku emang gak cocok untuk bisa ngomong di hadapan banyak orang. Ternyata setelah aku belajar public speaking, aku sadar kalau kita punya rasa takut bukan berarti kita gak bisa, bukan berarti kita gak mampu, tapi kita takut ke penilaian orang aja. Bener gak? Kita terlalu takut bikin kesalahan, kita terlalu takut untuk diketawain, diomongin, padahal orang-orang gak sepeduli itu sama kita, dan mereka juga punya ketakutan yang sama seperti kita. Dan aku juga sadar teman-teman, kalau rasa takut itu mungkin berasal juga dari pengalaman buruk di masa lalu, dan ini gak bisa kita pungkiri. Yang bisa kita jalani hari ini adalah kita move ke masa depan kita, dan kita usahakan untuk bisa memberanikan diri meskipun dalam keadaan yang takut. Dan tentunya dari kejadian tersebut aku gak berhenti di situ aja. Alhamdulillah banget ketika aku mulai di jenjang perkuliahan, aku mulai memaksimalkan potensi diri di sana. Ya meskipun rasa grogi, rasa takut itu tetap ada, aku masih bisa untuk beradaptasi. Dan kalau misalnya ditanya, apakah Kak Nur sekarang udah benar-benar berani? Aku berusaha untuk memberanikan diri. Dari kejadian buruk di masa lalu, aku benar-benar mengurung diri, menutup diri untuk tampil di hadapan banyak orang, meskipun aku ngerasa bahwa aku punya potensi di bidang yang lainnya. Karena aku udah malu duluan, aku udah takut duluan, jadi itu yang bikin aku nggak bisa untuk upgrade diri aku selanjutnya. Masuk ke jenjang perkuliahan, aku mulai memaksimalkan diri, meskipun rasa takut itu tetap menghantui. Dan suatu saat yang bikin aku berani untuk mengutarakan pendapat, pesan yang ingin aku sampaikan sampai hari ini adalah dipaksa. Suatu hari aku dipaksa untuk menjadi moderator di sebuah presentasi, dan itu belum ada persiapan sama sekali. Benar-benar kurang beberapa menit dari sesi presentasi. Sebenarnya udah ada yang handle, tapi tiba-tiba setelah kita cross check lagi, kita tanyain, kamu bisa jadi moderator hari ini? Temanku bilang gak bisa, karena dia sakit, dia lagi gak enak badan, dan alhasil aku ditunjuk untuk menjadi moderator. Aku udah nolak, karena aku gak punya skillnya, aku gak bisa buat ngomong lancar di hadapan banyak orang, dan dia tetap kekeh. Cuma jadi moderator aja emang gak bisa. Nah dari situ aku ngerasa bahwa kalau orang lain udah percaya, seharusnya aku lebih percaya lagi dong. Nah dari keterpaksaan itu, yang menjadi
titik balik hari ini. Sejak saat itu, aku mulai benar-benar latihan dan memperdalam skill di bidang komunikasi dan juga public speaking aku. Latihan di kamar, latihan presentasi di depan kaca, latihan merecording diri sendiri, bikin video konten, dan itu aku lakuin untuk aku latihan. Buat kamu yang lagi nonton ini dan masih ngerasa takut untuk ngomong di hadapan banyak orang, aku ngerti banget rasanya. Tapi aku adalah bukti bahwa kamu juga bisa. Kamu gak harus nunggu jago dulu, tapi kamu harus memulai sekarang. Suara kamu layak didengar, dan dunia butuh orang-orang kayak kamu yang berani menyuarakan meski pelan. Kunci dari cerita hari ini adalah, kalau kamu pengen lancar public speaking, kamu harus latihan. Kamu harus punya keberanian untuk mengambil risiko, ambil kesempatan dan belajar. Karena setiap orang yang expert hari ini, mereka juga belajar dari awal. Buat kamu yang pengen belajar tentang public speaking bareng aku, kamu bisa support channel ini dengan subscribe dan like jika suka videonya. Aku tunggu pertanyaan-pertanyaan dari kamu di kolom komentar, nanti aku bikinkan videonya. Terima kasih, see you!